salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Suci dan rekan saya yaitu kami dari kelompok 8 terdiri dari 3 orang mahasiswa yang akan mempresentasikan materi dalam rangka memenuhi tugas kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang dibimbing oleh Bapak Abdullah Mubarak SE, MSI. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas bab 8 yaitu piutang akuntansi. Materi ini sangat penting karena berhubungan dengan pencatatan, pengendalian, dan pelaporan piutang yang timbul dari transaksi penjualan kredit. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas piutang akuntansi dengan daftar isi. Yang pertama pengertian, yang kedua dokumen pendukung, yang ketiga catatan akuntansi, yang keempat transaksi yang mempengaruhi, yang kelima metode pencatatan, yang keenam prosedur pencatatan, yang ketujuh bentuk-bentuk pernyataan, dan terakhir pertanyaan serta jawaban. Langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu pengertian piutang. Piutang itu sendiri adalah hak perusahaan untuk menagih pembayaran dari pelanggan akibat transaksi secara kredit. Sistem akuntansi bertujuan untuk mencatat mutasi piutang secara lengkap, memberikan informasi kepada manajemen, serta mendukung pengendalian internal agar penagihan efektif dan laporan keuangan akurat. Selanjutnya yaitu ada dokumen-dokumen pendukung. Dokumen yang pertama yaitu faktur penjualan untuk dasar timbulnya piutang dari penjualan kredit. Dokumen selanjutnya yaitu bukti kas masuk untuk dasar berkurangnya piutang saat pelunasan. Dokumen selanjutnya yaitu memo kredit untuk retur atau pengurangan piutang. Dokumen yang terakhir yaitu bukti memorial, yaitu pencatatan tambahan jika tanpa ada bukti lain. Selanjutnya yaitu catatan akuntansi untuk mencatat transaksi piutang yang meliputi yang pertama ada jurnal penjualan, di mana mencatat timbulnya piutang dari penjualan secara kredit. Yang kedua ada jurnal retur penjualan, yaitu mencatat berkurangnya piutang karena retur. Yang ketiga ada jurnal umum, mencatat penghapusan piutang yang tak tertagih. Yang keempat ada jurnal penerimaan kas, mencatat berkurangnya piutang dari pembayaran debitur. Yang kelima ada kartu piutang, yaitu mencatat mutasi dan saldo piutang tiap-tiap debitur. Transaksi yang mempengaruhi piutang ada 4. Yang pertama, penjualan kredit dicatat di jurnal penjualan berdasarkan faktur dan dokumen pengiriman, selanjutnya diposting ke kartu piutang. Yang kedua, ada retur penjualan, dicatat di jurnal retur berdasarkan memo kredit dan laporan penerimaan barang, lalu diposting ke kartu piutang. Yang ketiga, ada penerimaan kas, dicatat di jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti kas masuk atau bukti memorial lalu diposting ke kartu piutang. Yang keempat, ada penghapusan piutang, dicatat di jurnal umum dengan bukti memorial lalu diposting ke kartu piutang. Selanjutnya, ada metode pencatatan piutang yang dibagi menjadi 4. Yang pertama konvensional, yang kedua posting langsung, yang ketiga tanpa buku pembantu, yang keempat dengan komputer. Saya akan menjelaskan satu persatu mengenai metode tersebut. Pertama ada metode konvensional. Metode konvensional adalah cara pencatatan piutang di mana setiap transaksi penjualan kredit, retur, penerimaan kas, atau penghapusan piutang dicatat terlebih dahulu di jurnal, kemudian diposting ke kartu piutang sebagai buku pembantu. Yang kedua, ada metode posting langsung. Metode ini dibagi menjadi 4 golongan, yaitu posting harian, yang kedua posting periodik, yang ketiga posting ditunda, dan terakhir penagihan bersiklus. Yang ketiga, ada metode pencatatan tanpa buku pembantu. Metode ini tidak memakai buku pembantu. Arsip faktur menjadi catatan piutang, yang dimana jika lunas, faktur pindah ke arsip paid. Jika bayar sebagian, faktur tiruan masuk arsip paid, faktur asli tetap di arsip unpaid. Yang keempat, ada metode pencatatan piutang dengan komputer. Metode ini menggunakan batch system. Dokumen sumber yang mengubah piutang dikumpulkan dan diposting setiap hari untuk memperbarui catatan piutang.
Dalam sistem komputer dibuat dua arsip. Yang pertama arsip transaksi, yang kedua ada arsip induk. Pencatatan harian menggunakan arsip transaksi untuk memperbarui arsip induk piutang secara periodik, misal bulanan. Secara induk dipakai untuk menghasilkan berbagai laporan bagi manajemen. Prosedur pencatatan piutang. Prosedur pembuatan pernyataan piutang. Yang pertama, awal bulan disiapkan formulir pernyataan piutang rangkap 2. Lalu saldo piutang akhir bulan dicantumkan pada formulir. Yang ketiga, semua transaksi debitur dicatat pada formulir tersebut. Yang keempat, pada akhir bulan lembar 1 dikirim ke debitur, lembar 2 disimpan sebagai arsip. Yang terakhir, awal bulan berikutnya dibuat formulir baru dengan saldo akhir bulan sebelumnya sebagai saldo awal. Ada pula bentuk pernyataan piutang. Bentuk pernyataan piutang yang pertama ada saldo akhir bulan, yaitu hanya menampilkan saldo akhir piutang debitur tanpa rincian transaksi, sederhana tetapi sulit dicocokkan jika ada selisih. Yang kedua ada pernyataan satuan, yaitu berisi saldo awal, semua mutasi transaksi, saldo akhir. Formulir rangkap 2 berlaku untuk 1 bulan saja. Yang ketiga ada saldo berjalan, yaitu seperti unit statement, tetapi transaksi dicatat langsung ke formulir sepanjang bulan. Bisa mencakup beberapa bulan jika belum lunas, kartu piutang menjadi tembusan. Yang keempat ada open item statement, yaitu menampilkan daftar faktur yang belum dibayar untuk konfirmasi tagihan kepada debitur, dibuat di akhir bulan dari kartu piutang. Berikut contoh pernyataan saldo akhir bulan. Lalu ada distribusi penjualan. Distribusi penjualan adalah proses merangkum data penjualan menjadi total ringkasan sesuai kebutuhan laporan. Faktor yang mempengaruhi distribusi laporan yaitu dipengaruhi jenis laporannya yang dibutuhkan manajer pemasaran. Jika butuh per wilayah, maka data akan diringkas per wilayah. Jika berdasarkan pelanggan atau produk, maka distribusi mengikuti kebutuhan tersebut. Contoh bentuk laporan penjualan. Ada penjualan menurut produk, penjualan menurut pelanggan, penjualan menurut besar kecilnya order, penjualan menurut daerah pemasaran, penjualan menurut saluran distribusi, dan penjualan menurut pramuniaga. Selanjutnya ada metode distribusi penjualan. Yang pertama ada metode berbuku, yang kedua ada metode akun tunggal dan akun berkolom, yang ketiga ada metode summary strip dan tiket tunggal, yang keempat ada metode register, yang kelima ada metode dengan komputer. Berikut adalah contoh flowchart metode tiket tunggal. Pertanyaan yang pertama, mengapa perusahaan perlu memiliki sistem akuntansi piutang yang terstruktur? Yang kedua, bagaimana peran faktur penjualan dalam pencatatan piutang? Yang ketiga, apa saja risiko yang bisa timbul jika pencatatan piutang tidak akurat? Yang keempat, bagaimana hubungan antara bagian penjualan, bagian keuangan, dan bagian akuntansi dalam pengelolaan piutang? Yang kelima, jelaskan bagaimana sistem akuntansi membantu dalam pengendalian arus kas perusahaan. Yang keenam, bagaimana pencatatan retur penjualan berpengaruh terhadap saldo piutang. Yang ketujuh, apa fungsi buku pembantu piutang dalam sistem akuntansi. Yang kedelapan, bagaimana peran konfirmasi piutang dengan pelanggan dalam menjaga keandalan data piutang. Yang kesembilan, bagaimana perusahaan dapat membedakan piutang lancar dan piutang tidak lancar. Yang kesepuluh, mengapa laporan umur piutang penting dalam evaluasi piutang perusahaan. Berikut jawabannya. Yang pertama, agar pencatatan rapi, akurat, mudah dikontrol, dan laporan andal. Yang kedua, bukti transaksi kredit dan dasar pencatatan piutang. Yang ketiga, resiko piutang sulit ditagih, laporan salah, arus kas terganggu. Yang keempat, penjualan membuat transaksi, keuangan mengelola pembayaran, akuntansi mencatat dan melapor. Jawaban nomor 5, membantu pengendalian arus kas dengan mencatat, mengontrol, dan memantau jatuh tempo. Jawaban nomor 6, retur mengurangi jumlah piutang yang tercatat. Jawaban nomor 7, buku pembantu menyajikan detail saldo tiap debitur. Jawaban nomor 8, konfirmasi
Memastikan kesesuaian data piutang dengan pelanggan. Jawaban nomor 9, lancar 1 tahun atau lebih. Jika tidak lancar, kurang dari 1 tahun. Jawaban nomor 10, menilai kualitas piutang, mendeteksi tunggakan, dasar kebijakan penagihan. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung pembahasan mengenai piutang akuntansi. Dari materi ini, kita telah mengetahui berbagai aspek penting terkait piutang, mulai dari dokumen pendukung, catatan akuntansi, hingga metode dan prosedur pencatatannya. Semoga penjelasan yang telah kelompok kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya sistem akuntansi piutang dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam penyampaian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.